Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Destianingrum, Lutfia Afifa, dan Reva Chandra akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai praktik perancangan pekerjaan yang memotivasi. Praktik perancangan pekerjaan yang memotivasi karyawan berfokus pada menciptakan pekerjaan yang bermakna, menantang, dan memberikan kepuasan kerja sehingga meningkatkan motivasi internal pekerja. Berikut adalah beberapa praktik utama dalam perancangan pekerjaan yang memotivasi. Pendekatan perancangan pekerjaan yang memotivasi yang pertama yaitu job enlargement, perluasan pekerjaan secara horizontal, menambah jumlah tugas yang harus dilakukan karyawan untuk mengurangi kebosanan dan meningkatkan variasi pekerjaan. Yang kedua ada job rotation, rotasi pekerjaan memindahkan karyawan antar tugas atau jabatan secara berkala agar mereka memahami berbagai aspek pekerjaan dan mengurangi kejenuhan. Yang ketiga ada job enrichment, pengayaan pekerjaan secara vertikal, meningkatkan tanggung jawab dan otonomi karyawan dalam pekerjaan sehingga mereka merasa lebih berdaya dan bertanggung jawab atas hasil kerjanya. Yang keempat ada job karakteristik model atau model karakteristik pekerjaan. Model ini menekankan pentingnya mendesain pekerjaan dan karakteristik tertentu yang dapat meningkatkan motivasi, kepuasan, dan kinerja karyawan. Nah, dalam job karakteristik model ini terdapat 5 karakteristik utama yang membantu motivasi. Yang pertama, variasi keahlian atau skill variety. Sejauh mana pekerjaan memerlukan berbagai macam keterampilan dan kemampuan. Semakin beragam keterampilan yang digunakan, maka semakin tinggi pula motivasi kerja. Kemudian yang kedua, identitas tugas atau task identity. Dalam hal ini, sejauh mana pekerjaan memungkinkan karyawan menyelesaikan tugas secara utuh dari awal hingga akhir. Pekerjaan dengan identitas tugas yang tinggi membuat karyawan merasa pekerjaannya bermakna. Kemudian yang ketiga, signifikansi tugas atau task significance. Tingkat dampak pekerjaan terhadap kehidupan atau pekerjaan orang lain. Semakin signifikan tugas, semakin besar pula rasa bangga dan motivasi dari karyawan tersebut. Kemudian yang keempat ada otonomi atau autonomy. Tingkat kebebasan, kemandirian, dan wewenang yang dimiliki karyawan dalam mengatur pekerjaannya. Otonomi yang tinggi meningkatkan rasa tanggung jawab dan motivasi intrinsik. Kemudian yang terakhir ada umpan balik atau feedback. Sejauh mana karyawan menerima informasi langsung mengenai hasil kerjanya. Umpan balik yang jelas dan teratur membuat karyawan memperbaiki kinerja dan meningkatkan motivasi. Dalam sistem perancangan pekerjaan yang memotivasi juga memiliki beberapa strategi pendukung. Yang pertama adalah memberikan otonomi, yaitu memberikan kebebasan berupa pengambilan keputusan kepada setiap karyawan guna meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik. Yang kedua adalah pengembangan tim kerja yang mandiri. Tim yang mengelola sendiri semua pekerjaannya dapat meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan. Yang ketiga adalah pengaturan kerja yang fleksibel, yaitu dalam pembagian sistem kerja dan kerja jarak jauh dapat meningkatkan keseimbangan kerja dan kehidupan pribadi sehingga motivasi dapat terus meningkat. Yang keempat adalah keterlibatan karyawan dalam pengambilan setiap keputusan, yaitu dalam setiap hal mengambil keputusan itu harus melibatkan karyawan guna mempengaruhi pekerjaan mereka sehingga dapat meningkatkan komitmen serta motivasi. Yang kelima adalah penggunaan imbalan secara efektif, yaitu berupa apresiasi dan pengakuan dan peluang pengembangan karir sehingga kompensasi finansial dapat menjadi pendorong motivasi dengan kuat. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Perancangan pekerjaan yang memotivasi adalah yang mampu menggabungkan elemen-elemen desain pekerjaan yang memberikan makna, tanggung jawab, dan umpan balik kepada setiap karyawan, serta memberikan otonomi dan peluang pengembangan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan motivasi kerja, tetapi juga efisiensi dan kinerja karyawan secara keseluruhan. Dengan menerapkan praktik-praktik tersebut, organisasi dapat menciptakan lingkungan kerja yang mendukung motivasi setiap karyawan. Hal ini akan berdampak pada peningkatan produktivitas dan kepuasan kerja pada setiap karyawan. Demikian presentasi dari kelompok 13.
Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.